itu kesepakatan kelas? Itu dia, yaitu kesepakatan kelas berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum mulai proses pembelajaran. Jadi kita akan membuat kesepakatan kelas. Kita sepakati, Bapak sepakat, kalian semua sepakat, supaya apa tujuannya? Supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Kesepakatan kelas dibuat dalam suatu kata atau kalimat positif untuk membagikan motivasi positif. Kesepakatan kelas penting dijalankan agar proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman, aman, menyenangkan, bertanggung jawab dan penuh persahabatan. Jadi supaya kalian itu kalau sudah belajar bisa tertib, bisa teratur sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Setelah membuat kesepakatan kelas, kita nanti juga akan membuat apa itu? Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bisa kalian baca ya? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu bentuk nilai kebajikan itu contohnya menghormati, menghargai, kasih sayang, toleransi. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya apa? Tidak membeda-bedakan agama, suku, negara, terus apalagi bahasa. Bapak dari Jawa, ada yang dari Dayak, ada yang dari Banjar. Kita tidak boleh saling berbeda-bedakan. Kita harus bisa saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong, saling menyayangi. Agama apapun kita harus bisa saling berbuat yang baik. Itulah nanti yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang memiliki dan konkret. Nah, di depan kalian sudah ada tata tertib sekolah. Itu aturan sekolah, aturan kelas kita juga. Itu peraturan. Kalau dilanggar biasanya ada apanya? Nah, kalau keyakinan kelas itu kita buat dengan kesepakatan kita bersama dari dalam diri kalian. Apa yang kalian mau? Bukan hanya sebuah peraturan, tapi adalah kesepakatan dari kita. Kalau peraturan itu kan yang menentukan sekolah. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas ini nanti seperti kesepakatan kelas yang menentukan adalah kita, Pak Guru dengan kalian. Nanti kita buat keyakinan kelasnya. Nah, sebelum kita buat kesepakatan kelas, sebelum kita membuat keyakinan kelas, Bapak mau membagikan ini. Ini kertas. Kalian tulis, ini kan bisa dilepas nih. Yang lengket jangan ditulis, yang tulisnya di sini. Nanti kalau sudah ditempel di sini. Perintahnya kalian masing-masing tuliskan kalian itu maunya kelas ini seperti apa, kelas impian kalian itu, suasana kelas ini maunya seperti apa, Pak? Bisa ditulis di sini ya, dikasih nama. Setelah menulis nanti ditempel di papan tulis. Siap? Menuliskan kelas impian kalian, suasana kelas impian, suasana kelas yang kalian harapkan. Jangan lupa ditulis nama. Siap? Oke, Bapak bagikan. Tidak usah. Tulis kelas impian apa yang kalian inginkan, suasana bagaimana di kelas ini yang kalian mau. Jangan bayangkan
Tempel. Yo, siapa lagi? Ayo. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian sudah menuliskan kelas impian, kelas idaman seperti apa yang kalian mau, suasana kelas seperti apa yang kalian mau. Bapak akan bacakan. Pak, saya punyanya Askiara. Dia mau kelas yang tenang, bersih, dan tertib dan dihiasi. Terus kelas impian dari Wahyu. Kelas idaman saya adalah bersih, wangi, dan indah, bagus. Nah, tepuk tangan buat Wahyu. Terus ada lagi kelas idaman Leon. Ingin kelas dan sekolah menjadi lebih baik dan indah. Amin. Terus untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kalian, mewujudkan apa yang menjadi harapan kalian dalam suasana kelas ini, nah itulah kita bisa dengan cara membuat kesepakatan kelas. Sudah paham kan? Kalian sudah memimpikan, membayangkan suasana kelas seperti apa yang kalian mau? Sudah bisa dibayangkan? Pengen yang bersih dan indah, pengen ada yang wangi, pengen dihiasi, pengen yang tenang, pengen yang bagus, pengen yang indah. Semua bisa terwujud kalau kita bisa sama-sama bersepakat. Nah, setelah kita menuliskan, mengungkapkan apa yang menjadi impian, apa yang menjadi idaman di kelas kita ini, mari kita buat kesepakatan kelas supaya kelas yang kita impikan, kelas yang kita mau bisa terwujud. Setuju? Setuju. Oke, kita akan membuat kesepakatan. Nah ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nanti Bapak akan bagikan ini lagi. Kalian tulis hal apa yang menjadi bisa kita sepakati supaya kelas kita apa? Tenang. Supaya kelas kita tertib. Supaya kelas kita bersih. Supaya kelas kita aman. Supaya kelas kita indah. Itu hal apa yang bisa kita sepakati? Bisa dimengerti? Bisa. Contoh, pas kita belajar sepakat tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut itu supaya kelas apa? Tenang. Kalian tulis kesepakatan apa yang kalian mau, yang kalian harapkan, yang bisa kita sepakati supaya kelas idaman atau kelas impian, kelas harapan kalian bisa terwujud. Bisa dipahami? Bisa. Dituliskan ya, jangan lupa tulis namanya ya. Ditempel di kertas, akan Bapak siapkan ini kertasnya. Ditempel di kertas, terus kita tanda tangani sebagai suatu kesepakatan. Kalian tulis ya, apa hal yang bisa kita sepakati bersama untuk mewujudkan kelas yang kalian impikan.
kelas yang kalian mau. Kalau kelas yang supaya bersih dan bau itu apa kira-kira kesepakatannya? Kalau kelas yang supaya tertib dan aman apa kesepakatannya? Tulis. Nanti kita akan tempelkan di kertas yang Bapak siapkan. Jangan lupa diberi nama. Siapa yang belum dapat? Ditulis apa kesepakatannya? Silahkan ditulis hal apa yang bisa menjadi kesepakatan kelas kita supaya terwujud kelas yang kalian mau. Baik anak-anak, bagi yang sudah selesai menuliskan kesepakatan kelasnya, hal apa yang bisa kita sepakati silahkan ditempel ke depan. Sudah menempelkan hal-hal apa yang bisa kita sepakati supaya terwujud kelas yang kalian mau, kelas yang kalian idamkan, kelas yang kalian impikan. Pak membacakan ya, misalnya dari Joni, tidak boleh ribut, tidak boleh jalan-jalan. Ari, misalnya membersihkan kelas bersama-sama. Fauzi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, bagus. Asifah, tidak boleh jalan-jalan dan tidak boleh ribut, tidak boleh mencontek dan tidak boleh mengganggu teman. Kemudian Leon, kelas harus lebih tenang dan bersih. Tidak buang sampah sembarangan. Ini Noah. Jadi nanti kita akan simpulkan bersama-sama kesepakatan kelas apa yang akan kita ambil dari banyak teman kalian ini. Kita sepakati, kita laksanakan. Setuju? Setuju. Baik, kalau begitu mari kita simpulkan, mari kita ambil dari beberapa kesepakatan ini. Kita ambil dari yang sama, kita ambil satu, dari yang sama kita ambil satu, karena ini banyak yang sama. Nanti kita ambil beberapa saja ya. Oke, kalau begitu mari kita simpulkan sama-sama. Kita telah membuat kesimpulan bersama dari kesepakatan kelas yang banyak ini dari kalian. Kita buat kesimpulan ada 7 kesepakatan. Nanti kita akan tuliskan bersama dalam kertas ini. Nanti kita ada tangan oleh kalian. Jangan lupa kesepakatan itu harus kita laksanakan. Setuju semua? Setuju. Oke. Mantap Pak. Mantap Pak. Sini. Tangannya. Sama
sama-sama menuliskan kesepakatan. Ada berapa ini? 7. Coba bacakan 1. Mendengarkan mendengarkan guru. 2. Belajar pengetahuan. Apakah kalian sepakat dengan semua ini? Apakah kalian mau melakukannya? Oke. Kalau sudah sepakat bersama, silakan ditandatangani. Bapak sudah tanda tangan nih, di sini tanda tangan ya. Boleh diberi nama, tapi nama panggilan saja. Misalnya Doni Arianto, namanya Doni itu aja. Misalnya Ari Besitano, Ari. Boleh siap? Silakan dari Esta. Silakan. Esta. Ya, misalnya. Kevin. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah membuat apa? Kesepakatan kelas. Kelas. Nah, sekarang kita akan lanjut, kita akan membuat keyakinan Kelas. Oke. Dalam membuat keyakinan kelas ini, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Sebelum itu, kalian bisa baca apa itu keyakinan kelas. Nanti bisa Bapak sampaikan ya. Nah, nanti kalian semua berdiskusi dalam kelompok. Keyakinan kelas apa yang ingin kalian terapkan, kalian laksanakan di kelas kamu. Nanti kalau sudah dikumpul, lalu Bapak akan mencetaknya. Bapak cetak, nanti kita tempel di kelas keyakinan kelas kita ini. Ini ada contoh keyakinan kelas. Nih, contohnya, nih keyakinan kelas 1. Nih misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Bisa dibaca? Nah, dari keyakinan kelas ini contohnya bisa disingkat jadi 3 seperti ini. Misalnya, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi, contoh hormat, contoh sikap hormat yang kalian yakini adalah bahwa penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Contoh menghormati barang milik orang lain apa? Menjaga dengan baik. Kalau pinjam, Dikembalikan.
Kembali. Kalau mengambil harus permisi atau minta. Apakah kalian meyakini hal itu? Apakah kalian meyakini hal itu? Apakah itu sesuatu yang baik? Nah, keyakinan tentang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan yang mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Apakah kalian meyakini hal itu? Misalnya, kalau Bapak beri tugas, Bapak suruh catat, apa yang harus kalian lakukan? Harus apa? Apakah kalian meyakini hal itu? Merasa diterima dan dimiliki. Kami merasa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Contoh, kan kadang-kadang Bapak bagi nih dalam beberapa kelompok kalian tahu. Kalian harus yakin bahwa setiap anggota kelompok harus bisa saling menerima. Lanjut. Nah, di situ ada tulisan tampak seperti, tidak tampak seperti, artinya seperti ini. Sikap hormat itu yang seharusnya tampak, yang seharusnya kalian lihat, yang seharusnya dirasakan, dan tidak tampak itu yang seharusnya tidak boleh ada. Contoh, datang tepat waktu itu memang seharusnya kita lakukan atau seharusnya kerja. Yang tidak seharusnya adalah sering hadir terlambat. Contoh lagi yang harusnya terjadi, menyapa teman dan guru setiap hari. Itu seharusnya terjadi, seharusnya bisa kita rasakan, kita lihat. Yang tidak boleh terjadi yaitu acuh. Acuh itu tidak peduli. Yang dari hal bekerja, yang tampak, yang boleh, yang harusnya terlihat. Bisa dilihat tuh kalau bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Apa kalian yakin hal itu? Harus tampak ya, harus terlihat, harus kalian laku. Yang tidak boleh adalah apa? Mengerjakan atau menyerahkan tugas tepat waktu. Baiklah anak-anak, untuk membuat keyakinan kelas, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Siap ya, berhitung 1 sampai 3. Loh, 2. Ya, silakan yang kelompok 1 ambil dulu.